menonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Selamat pagi Bu, alhamdulillah baik. Ya, jadi di sini Ibu akan memberikan informasi tentang sekolah kita. Hari ini tuh akan ada kegiatan apa. Nah, jadi sehubungan dengan Hari Obesitas Sedunia kemarin ya tanggal 4 Maret, sekolah kita ini akan melakukan pemeriksaan status gizi dan konseling gizi bagi siswa kelas 7. Kegiatan ini itu merupakan kerjasama antara pihak sekolah kita dengan pihak Puskesmas Sumbersari. Jadi tujuan sekolah kita mengadakan kegiatan ini itu untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan kalian di siswa kelas 7, serta nantinya akan diberikan edukasi gizi agar kalian nanti bisa memenuhi kebutuhan gizi harian. Baik, sebelum kegiatan ini dimulai, di sini sudah ada petugas kesehatan yang akan membagikan formulirnya nanti. Jadi untuk lanjutnya saya serahkan kepada petugas kesehatan untuk memberikan informasinya lebih lanjut. Oke, baik. Di sini ada formulir. Nanti bisa adik-adik isi terlebih dahulu untuk nama, tempat, tanggal lahir, sampai ke riwayat penyakit. Nah, untuk berat badan sama tinggi badan sama IMT nanti diisikan oleh petugas kesehatan. Oke, nanti saya akan bagikan. Kalau sudah selesai bisa dikumpulkan di depan papan tulis. Mengerti? Baik, sudah mengerti Bu. Permisi Bu, izin bertanya, apakah nanti kita akan disuntik ya Bu? Oh, enggak dong, nanti kalian itu hanya dilihat BB dan TB-nya. Jadi jangan takut apalagi sampai kabur loh ya. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Permisi Bu, saya izin mengumpulkan formulirnya ya Bu. Oh iya, terima kasih ya. Sama Bu. Terima kasih ya. Bu. Baik, atas nama adik Yasir Malasari, usia 13 tahun, betul? Iya benar Bu. Nah, tadi kan sudah dilakukan pengukuran, jadi didapatkan bahwa berat badan adik 77 kg, sedangkan tingginya 158 cm. Nah, untuk IMT-nya 30,84, di mana ini tergolong ke obesitas. Nah, jadi nanti adik bisa ke ruangan selanjutnya untuk melakukan konseling dengan konselor gizi. Baik Ibu, terima kasih atas informasinya. Baik, ini silakan dibawa nanti dikasihkan ke petugas. Baik Ibu. Permisi Pak. Oh iya, selamat pagi. Atas nama Tias ya? Iya benar Pak. Silakan duduk. Baik Pak. Permisi Pak, ini formulirnya sudah saya isi. Oh iya. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Laudil selaku konselor gizi dari Puskesmas Sumbersari. Nah, Tias gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik ya. Oke Tias, tadi kamu kan sudah melakukan untuk pengukuran tinggi badan dan juga berat badan. Nah, di sini kamu diketahui untuk tinggi badannya 158 cm dan untuk berat badannya 77 kg. Nah, kalau boleh tahu biasanya sehari Tias itu makannya berapa kali sih, dan juga biasanya makan apa saja? Kalau biasanya tuh saya makannya nggak tentu sih Pak, kayak 2 kali sehari atau 3 kali sehari. Terus biasanya kalau makanan yang saya sukai atau yang sering saya makan itu makanan yang digoreng. Kayak gitu, contohnya ayam goreng, ayam crispy, jamur crispy, kalau yang digoreng, nugget, sama saya seringnya biasanya makan mie instan Pak. Nah, selain makan makanan gorengan tadi, apa ada makanan lain yang kamu suka dan nggak disuka atau jarang yang dikonsumsi? Kalau untuk makanan yang saya suka itu biasanya makanan atau minuman yang manis. Contohnya kayak misal es krim, makanan minuman boba kayak gitu Pak. Terus kalau untuk makanan yang nggak saya suka itu biasanya saya sebenarnya nggak suka sayur sama buah Pak. Kalau buah itu saya suka tapi hanya semangka aja, dan itu pun jarang untuk saya konsumsi. Gitu. Nah, kalau boleh tahu alasan Tias ini nggak suka makan sayur sama buah itu karena apa sih? Kalau saya nggak suka sayur itu karena menurut saya sayur itu rasanya tidak enak Pak, kayak hambar gitu. Terus juga teksturnya menurut saya aneh, karena
waktu pertama kali saya mencoba sayur itu pas waktu saya masih kecil kayak gitu. Nah, kalau untuk buah sendiri itu sebenarnya saya tertarik sama semangka aja seperti sebutkan tadi Pak itu. Kalau misal yang lainnya itu saya kurang suka, seperti contohnya kayak apel hijau gitu kan rasanya sedikit masam ya Pak. Begitu. Jadi kalau Tias pernah mendengar tidak istilah obesitas atau pernah mendengar di mana? Kalau untuk istilah obesitas sepertinya saya pernah mendengar Pak. Namun saya tuh kurang tahu lebih jelasnya itu bagaimana. Waktu itu saya pernah mendengarnya tuh waktu saya sedang menonton TV gitu Pak. Nah, di TV itu ditayangkan ada seseorang dengan badan gendut seperti itu, tapi saya tidak tahu apa itu orang itu termasuk ke dalam penyakit apa. Nah, jadi perlu ada yang saya luruskan di sini. Jadi obesitas itu merupakan ini ketidakseimbangan asupan energi dengan energi yang digunakan dengan adanya penumpukan lemak yang abnormal. Nah, jadi memang benar seperti yang kamu katakan tadi, ciri-cirinya itu orangnya kayak badannya gemuk banget gitu. Nah, biasanya penyebabnya ini bisa karena pola makan yang tidak teratur, seperti itu, terus kurang olahraga, seperti itu. Oh, jadi itu ya Pak yang bisa disebut dengan obesitas. Terus cara menangani agar tidak obesitas itu bagaimana ya Pak? Nah, jadi di sini untuk pencegahannya ada beberapa yang bisa dilakukan. Yang pertama itu kayak makan teratur gitu, terus jangan lupa perbanyak konsumsi sayur dan juga buah, terus jangan lupa untuk selalu aktivitas fisik kayak olahraga baik pagi ataupun sore kalau misal ada waktu senggang seperti itu. Lalu Pak, bagaimana dengan saya ya? Apakah saya juga termasuk ke dalam obesitas ya? Nah, jadi di sini kalau berdasarkan hasil pengukuran dan juga perhitungan indeks massa tubuh kamu, untuk hasil indeks massa tubuh kamu diketahui 30,84, di mana ini tergolong obesitas. Nah, sehingga kamu perlu melakukan yang namanya diet. Nah, diet yang dilakukan ini perlu dikonsultasikan lebih lanjut dengan ahli gizi. Nah, sehingga ahli gizi itu dapat membantu untuk mengatur pola makan kamu, terus juga mengetahui apa sih makanan yang harus kamu makan dan yang kamu hindari, sehingga nantinya ahli gizi itu dapat merekomendasikan nih menu makanan yang sesuai untuk diet kamu. Itu deh. Terus nanti bagaimana ya Pak biar saya itu tahu tentang perkembangan diet yang sudah saya lakukan? Oke, untuk diet yang akan kamu lakukan nantinya akan dibantu oleh petugas gizi maupun dokter setiap minggunya dengan memonitoring dan juga evaluasi hingga berat badan kamu itu sesuai dengan tinggi badan dan juga usia kamu. Baik Pak, terima kasih atas informasinya. Apa ada pertanyaan lain? Sudah Pak, cukup. Permisi Bapak. Oh ya, selamat pagi. Iya sih ya yang kemarin konsul sama saya. Iya Pak, benar. Oh ya, silakan duduk. Permisi Pak. Iya ibu. Gimana kabar Tias dan juga ibunya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke. Nah, gimana kemarin dietnya? Lancar apa ada kendala? Sebenarnya ada sedikit kendala sih Pak, makanya saya datang lagi ke sini buat konsultasi lagi mengenai diet yang sudah saya lakukan kemarin. Jadi 1 minggu ya. Iya. Kalau gitu bisa langsung ditimbang dulu di belakang. Oh iya Pak. Sudah ditimbang ya, hasilnya di sini berat badan kamu sekarang jadi 74 kilo dari sebelumnya yang 77 kilo, berarti turun 3 kilo ya. Iya Pak, benar. Memang berat badan anak saya itu sudah turun. Tapi itu makannya itu masih buah yang manis-manis gitu sama jajan semua gitu kalau di rumah. Padahal nih Pak, kalau di rumah itu sudah kayak masakan sayur-sayuran gitu sama buah kayak yang Bapak sekarang makan. Tapi ya gitu anaknya ini bandel. Ayo coba dari Tia sendiri, kenapa masih suka jajan di luar rumah? Itu sebenarnya sih saya tuh lebih diajak teman-teman sih Pak kalau lagi meditasi. Nah kalau dari situ kan saya agak bening gitu sama teman-teman saya Pak, jadi saya ikut jajan di kantin gitu. Baik, saya paham. Tapi kamu tahu kan kalau makan sama minuman yang manis-manis apalagi sering itu bisa berdampak sama obesitas. Nah,
kemarin kamu juga bisa janji sama saya kalau mau mengurangi konsumsi makanan minuman manis gitu. Coba diubah kalau keluar rumah sama teman belinya tuh kayak minuman manis tapi yang sehat, misalnya kayak jus buah. Kalau kamu suka semangka kan juga. Tuh Rin, apa kata bapaknya? Ya bu, nanti yang buka deh mengurangi makanan dan minuman manisnya. Tapi ya bu, itu susah banget mengurangi makanan dan minuman manis. Soalnya ya kalau aku nggak bisa makanan manis, kan kurang. Nah, tapi dia pengen kan punya badan yang sehat dengan berat badan yang ideal kan. Nah, makanya dia itu harus mengatur pola makannya. Jangan terlalu sering makan makanan yang manis atau minuman yang manis. Boleh sebenarnya makan minuman manis, tapi harus diimbangi dengan makanan yang lain. Nah, kalau misal dia sehat nih, kami juga sebagai tenaga kesehatan, apalagi dari puskesmas Sumbersari, pasti akan senang kalau misal angka obesitas di wilayah sini itu berkurang. Oh iya pak. Ya pak, nanti saya coba deh saran dari pak. Makasih pak. Oke, Makasih pak. sama-sama. Tapi jangan sungkan-sungkan ya kalau misal masih ada pertanyaan yang masih kurang paham atau ingin ditanyakan, bisa saja langsung menghubungi saya atau bisa langsung aja datang ke puskesmas Sumbersari. Baik pak. Terima kasih. Cegah obesitas untuk generasi emas.